Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hai semua. Kembali lagi di channel Mama Hazalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sudah klik video ini, dan juga untuk teman-teman yang baru gabung, salam kenal ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen di video aku. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, jadi di sini aku mau beres-beres rumah. Kebetulan pintu sama jendela ini memang aku tutup ya teman-teman, karena di asrama lagi ada pembangunan. Jadi kayak ada truk lalu lalang debu gitu. Makanya jendela dan pintu aku tutup. Di sini videonya aku ambil sekitaran jam 9 pagi dan anak aku udah tidur pagi. Karena kenapa? Kalau aku lagi sapu-sapu itu biasanya dia suka gangguin kayak gitu teman-teman. Dia suka mainin debu yang aku sapu kayak gitu loh. Jadi kebetulan anak aku udah tidur, jadi aku sapu-sapu aja. Nah, di sini tuh aku lagi sapu karpetnya ya teman-teman. Biasanya nyapu karpet itu harusnya pakai sapu yang lebih kasar atau enggak sapu lidi ya teman-teman. Tapi karena aku nggak punya, ya udah pakai sapu yang biasa aja. Cuman tenaganya lebih ekstra kali ya. Oh ya teman-teman, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semoga puasanya berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi teman-teman, aku sapu-sapu beberes kayak gini tuh bener-bener mesti mengurangi kebisingannya teman-teman. Bunyi-bunyian kayak gitu-gitu kalau bisa jangan sampai ada, karena ketika anak aku tidur terus ada bunyi-bunyian yang sekira ganggu dia kayak kebangun gitu loh. Dia bener-bener sensitif sama bunyi-bunyian. Kadang motor lewat klakson aja tuh dia udah kayak kaget, kebangun kayak gitu. Makanya aku beres-beres kayak gini tuh bener-bener kayak harus gak berisik kayak gitu. Nah, tadi sapu-sapunya udah selesai. Aku sekarang lanjut pel lantainya teman-teman. Dan di sini anak aku udah bangun dong. Di sini ada nggak sih mams yang anaknya sama kayak anak aku? Kemanapun mamanya tuh pergi, misal cuman ke dapur atau ke WC itu kayak dibuntutin kayak gitu loh. Padahal nggak keluar rumah, masih di dalam rumah. Tapi dia kayak ngikut aja gitu. Ada yang sama nggak sih? Aku kadang bukan risih ya, cuman kadang kita kerja tuh kayak nggak fokus jadinya kan. Maaf ya teman-teman, jadi curhat. Oke lanjut, di sini aku masih pel lantai di sekitaran wastafel. Di sini tuh kayak ada noda-noda nempel kayak gitu loh. Jadi kalau diinjek gitu kayak lengket-lengket, kadang licin bekas ada minyak ya teman-teman. Ini kebetulan ayahnya lagi kerja, jadi di rumah aku berdua sama anak aku aja. Dan dia tuh suka ngikut-ngikut kayak gitu loh. Jadi kalau untuk pel lantai itu aku nggak setiap hari ya teman-teman. Tapi bisa 2 sampai 3 hari sekali aku pel lantai. Tapi kalau untuk sapu menyapu ya teman-teman, itu kayaknya nggak cukup 1 apa 2 kali sehari, itu pasti berkali-kali, karena akan ada aja yang kotor dan debu-debu kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau kasih cemilan buat anak aku ya teman-teman, supaya dia anteng sambil nonton TV kayak gitu. Ini aku gelar lagi si playmate anak aku supaya dia bisa duduk di situ, supaya nggak keras gitu. Kalau ketemu karpet kan keras, jadi playmate itu kan lebih empuk kayak gitu teman-teman. Oke, ini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku mau bikin adonan untuk kulit risol mayo. Aku cuman pakai tepung terigu, telur, lada bubuk, kaldu, dan air kayak gitu. Ini aku aduk-aduk dan jangan lupa disaring ya teman-teman. Kenapa? Karena supaya nggak ada gerindilan-gerindilan kayak gitu loh pas kita bikin kulitnya nanti. Jadi terlihat lebih mulus aja gitu untuk kulitnya. Nah ini kita masak ya teman-teman. Jadi tadi kan adonannya aku nggak pakai minyak ke dalam adonannya.
Aku pakein mentega, aku oles-oles di teflon kayak gitu ya teman-teman, supaya nggak lengket kayak gitu. Nah, sambil nunggu, aku juga, mau ngeringin cucian. Tadinya cucian ini udah aku kasih pewangi, jadi tinggal dikeringkan aja teman-teman. Oh ya teman-teman, jika berkenan mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, dan komen di video aku. Karena video ini tuh belum ada apa-apanya banget ya teman-teman. Sekira aku punya semangat buat bikin video gitu, mohon dukungannya ya. Terima kasih. Nah, ini aku mau lanjut cuci piring. Kayak gitulah teman-teman ya, kerjaan IRT tuh kayaknya sambung menyambung dan gak ada ujungnya. Ada aja kerjaan yang menunggu kayak gitu untuk dikerjakan. Ini videonya aku percepat ya teman-teman, biar kalian yang nonton itu nggak pada bosan. Nah, ini udah selesai nyuci teman-teman. Biasanya aku selalu sikat kayak gini sih, supaya nggak ada kotoran yang nempel. Karena kalau udah nempel itu kayak susah hilangnya kayak gitu teman-teman. Habis itu aku lap ya supaya tetap kering. Nah, ini tadi aku bikin cawan musi yang aku campur brokoli untuk anak aku makan. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku mau bikin risol mayo dan isiannya tuh mayonnaise pakai jagung pipil yang udah direbus, kemudian sosis dan telur rebus kayak gitu ya teman-teman. Karena dari kemarin-kemarin itu aku kepingin banget makan risol mayo. Tapi biar puas kayak gitu teman-teman, aku mau bikin sendiri aja. Ini aku bikinnya sekalian buat stok ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kepingin itu tinggal goreng aja gitu. Untuk campuran mayonaise-nya itu aku nggak pakai susu kental manis ya teman-teman. Biasanya kalau di resep-resep kayak gitu pakainya kan susu kental manis dicampurin ke dalam mayonaise-nya. Cuman aku nggak mau karena aku lebih suka rasa asli dari mayonaise-nya. Lebih enak aja gitu. Sekarang lanjut ya teman-teman, ini risolnya aku balurin sama telur, kemudian aku masukin ke dalam tepung roti kayak gini supaya nanti pas digoreng itu nggak hancur teman-teman. Nanti kalau udah semua ini nanti aku mau masukin ke kulkas untuk stok. Nah, dapatnya 12 pieces ya teman-teman, lumayan lah ya untuk stok beberapa hari. Oke, sekarang lanjut, aku mau masak merah udang dan hati ayam. Ini tuh requestnya Pak Su kepingin banget makan udang masak merah. Untuk bumbu-bumbunya bisa di googling aja kali ya teman-teman. Ini mah bumbunya bumbu masak merah atau masak habang Banjar sih lebih tepatnya. Kebetulan aku baru pertama kali masak habang atau masak merah udang. Biasanya aku masak merah itu pakai ayam, telur, hati ayam kayak gitu. Nah, ini pertama kali aku pakai udang karena memang requestan suami kepingin udang. Sebelumnya udangnya ini udah aku perahin sama jeruk nipis ya teman-teman supaya nggak terlalu amis. Ini udangnya dulu yang aku masukin karena emang untuk hati ayamnya itu kan udah aku rebus duluan. Jadi aku masukinnya belakangan karena udah mateng juga kayak gitu teman-teman. Tinggal ngeresapin si bumbu merahnya ini. Kebetulan ini bumbu merah atau masak habang Banjar ya teman-teman. Jadi rasanya itu lebih ke manis sih kalau Banjar biasanya. Tapi rasa masak habang aku ini beda ya sama masak habang pada umumnya karena masih ada pedas-pedasnya karena cabai keringnya itu dari cabai kering keriting, jadi kayak pedas aja gitu. Padahal sebetulnya cabai kering Banjar itu nggak pedas. Karena di sini nggak ada yang jual cabai kering nggak pedas, jadi ya udah aku pakainya cabai kering keriting aja. Ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Abis masak tadi cucian tuh jadi ada lagi kayak gitu supaya nanti aku nggak kerja 2 kali. Jadi sekalian aja deh aku beresin cucian piring sambil nunggu masakan aku meresap dan mateng. Oh ya teman-teman, selain masak habang udang hati, aku juga ada masak mie dicampur kacang kayak gitu. Karena mie kacang itu kayak pelengkap aja gitu kalau kita masak habang Banjar. Nah, ini udah matang semuanya.
Terima kasih ya Mams yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.